Adik-adik, anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Semua bahagia? Semoga semua bahagia ya hari ini. Saya juga bahagia, Romo bahagia. Pagi-pagi saya harus ke Kota Bumi. Kota Bumi adalah sebuah stasi, sebuah paroki, namanya Paroki Santo Gregorius. Tahun 2007 sampai 2009 saya ikut melayani stasi ini. Dan 13 tahun yang lalu sudah menjadi paroki. Hari ini merayakan ulang tahun paroki yang ke-13. Sekaligus ada pelantikan Dewan Paroki yang baru yang saya lantik. Menarik sekali ya, gereja baru 13 tahun saya tanya. Ketika paroki ini berdiri umatnya 5.000, pemekaran dari paroki Hati Santa Perawan Maria tak bernoda. Waktu itu umatnya lebih dari 21.000. Lalu ada satu stasi besar, stasi Gregorius, dijadikan paroki. Umatnya 5.000. 13 tahun kemudian saya tanya Romo parokinya, berapa umatmu sekarang? 10.000. Ya, sudah 2 kali lipat. Betapa membanggakan ya, menyenangkan hati bahagia. Karena umat yang bersemangat dan meningkat tajam jumlahnya. Dan itulah petunjuk orang-orang yang memilih Tuhan Yesus di atas segalanya. Memiliki komitmen iman kepada Tuhan Yesus seperti yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini sangat menantang. Tuhan Yesus bicara dengan nada yang kedengaran keras ya. Barang siapa datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya, apakah Tuhan memaksudkan kita sungguh-sungguh harus membenci anggota keluarga kita, orang-orang terdekat kita? Apakah demikian? Tidak, tentu tidak. Kata membenci di sini dalam konteks bahasa masa itu bukanlah benci dalam arti emosi negatif, melainkan menunjukkan skala prioritas. Prioritas yang pertama kita berikan haruslah kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan harus jauh lebih besar, jauh lebih utama daripada kasih kita kepada siapapun atau apapun di dunia ini. Termasuk orang tua, anggota keluarga kita. Beberapa orang mengalami kalau menjadi orang Katolik lalu disingkirkan oleh keluarganya. Kasih kita kepada Tuhan harus menjadi dasar dari segala bentuk kasih yang kita miliki untuk yang lain-lain. Dari Injil hari ini kita diajarkan 3 perkara penting tentang bagaimana kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tentang prioritas kasih kita kepada Tuhan Yesus. Yesus meminta kita untuk menempatkan Dia di tempat pertama. Ini adalah ajakan untuk totalitas hidup bagi Tuhan. Bukan berarti kita mengabaikan keluarga, tetapi justru sebaliknya. Dengan menempatkan Tuhan di atas segalanya, kita akan bisa mengasihi keluarga kita dengan cara yang lebih baik, lebih murni, lebih tanpa pamrih, dan lebih sesuai dengan kehendak Allah. Kasih yang bersumber dari Tuhan adalah kasih yang mengampuni, kasih yang memaafkan, kasih yang berkorban. Yang kedua, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus kita diundang untuk mau bersedia memikul salib kita.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salibnya, memikul salib kita sendiri. Salib bukan sekedar penderitaan fisik kita seperti sakit penyakit, tetapi segala tantangan, kesulitan, pengorbanan yang harus kita berikan untuk orang-orang yang kita kasihi dalam hidup kita. Memikul salib berarti menerima semua itu dengan iman, mengubah kesulitan menjadi kesempatan untuk bertumbuh di dalam kasih dan daya uji, supaya punya iman yang tahan uji. Ini adalah undangan untuk kita berani keluar dari zona nyaman hidup kita dan mau melayani Tuhan serta sesama juga ketika itu tidak mudah, ketika itu sulit. Para pengurus Dewan Paroki yang saya lantik tadi menunjukkan semangat itu ya. Mengurus umat itu tidak mudah. Ya. Kadang-kadang pemberkatan umat ada yang tidak kena percik mengeluh ya. Wah tidak sah kalau tidak kena percikan ya. Yang ketiga yang diajarkan Injil hari ini adalah kita diajak untuk beriman dengan memperhitungkan biaya. Dengan perumpamaan yang sangat praktis Tuhan mengajak kita berpikir, hidup beriman itu bukan paksaan. Kita pun demikian, menjadi murid Kristus adalah sebuah pilihan sadar dan penuh perhitungan. Kita harus siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang, termasuk penolakan, ejekan, bahkan penderitaan. Namun, biaya ini sebanding dengan upah yang tak terhingga yang kita terima, hidup kekal bersama Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak yang dibaptis bayi biasanya dididik, dipersiapkan untuk memperoleh sakramen krisma, tanda kedewasaan iman, karena iman itu pilihan. Juga ketika sudah dibaptis, kita diajar untuk meyakini iman ini adalah pilihan yang merdeka. Saudara-saudara yang terkasih, inti dari semua yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih. Injil hari ini memang berbicara tentang prioritas kasih pada Tuhan, tetapi bagaimana kita membuktikan kasih pada Tuhan itu? Kita membuktikan kasih pada Tuhan melalui kasih kepada sesama. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Dari cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama, terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang terpinggirkan, yang kesepian. Dengan demikian kita menjadi alat Tuhan sebagai pintu pengharapan bagi sesama kita. Seperti apa Romo? Macam-macam. Bisa jadi kita mengunjungi orang yang sakit. Seringkali orang sakit itu menunggu kunjungan. Seperti ponakan saya kemarin pendarahan mau melahirkan, menunggu saya datang ya, mengunjungi. Juga membantu orang miskin yang membutuhkan dukungan kita. Mendoakan orang yang sedang berduka. Mendengarkan orang yang sedang gelisah. Mendengarkan saja itu sudah sesuatu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa memberikan solusi seringkali. Tetapi mendengarkan dan berdoa untuk dia seringkali meneguhkan. Beberapa hari yang lalu sepasang suami istri barusan di PHK. Bekerja 5 bulan tidak digaji. Cerita pada saya bukan bos pengusaha, saya tidak mau memberi harapan palsu, PHP ya. Tapi saya dengarkan,
Kalau saya kenal pengusaha, saya sampaikan ya. Mungkin mendapatkan solusi pada waktunya dari Tuhan ya. Atau bahkan dengan senyum yang tulus kepada orang yang kita temui sehari-hari. Itu sudah menjadi sesuatu ya, wujud kasih kepada sesama. Semua itu adalah wujud nyata dari kasih kita kepada Tuhan juga. Hidup di tengah kota besar seperti Jakarta ini membuat kita seringkali merasa sendiri, terisolasi. Kita semua dipanggil untuk menjadi sumber kasih bagi sesama kita. Kita dipanggil menjadi terang kasih Kristus bagi dunia sekitar kita. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah kita syukuri panggilan kita dengan hati yang penuh semangat. Seperti umat Gregorius tadi yang semangat ya. 13 tahun tambah 5.000 orang yang jadi orang Katolik. Mari kita perbarui janji kita untuk menempatkan Yesus